selamat hari Minggu untuk adik-adik terkasih di rumah. Betul, kabarnya gimana nih? Pasti baik-baik aja dong. Pasti semoga baik-baik adik-adik di rumah yang masih Benar. semangat untuk kita sama-sama beribadah di Persekutuan Teruna Teruna. GPIB Bekasi. Nah, sebelum kita mulai ibadah, diingatkan lagi untuk cari tempat yang tenang dulu, cari tempat yang nyaman untuk adik-adik beribadah. Jangan lupa kan Alkitabnya disiapkan. Betul, disiapkan juga Alkitabnya biar kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Betul. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa dulu Kak Yosef. Kakak pimpin ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit renungan dan isi dari firman-Mu. Sertailah kami, biarlah kami bisa fokus dan memahami maksud dan isi dari firman-Mu sehingga kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Bacaan kita hari ini dari mana Kak Yosef? Pembacaan kita hari ini dari Ibrani ayat yang ke-1 ya. Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Teman-teman buka dulu, siapkan dulu Alkitabnya. Ibrani 1 ayat 1 sampai ke 4. Kalau udah dapat semua, kakak aja yang baca ya Kak Yosef. Oke. Kakak baca ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai ke 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, demikian pembacaan kita dari Ibrani 1. Iya. Jadi apa nih Kak, pembahasan kita hari ini tentang apa nih Kak? Tema pembacaan kita hari ini adalah Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Wah. Agak gimana tuh? Gimana gitu? Iya. Mungkin adik-adik di rumah gimana? Pasti udah tahu dong kalau Tuhan Yesus, Tuhan kita lebih tinggi lah dari malaikat. Karena di sini juga dijelaskan di firman ini bahwa di ayatnya yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama-nama mereka. Nah itu Alkitab mencatat kalau Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada di surga, jauh lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena Tuhan Yesus tuh ibaratnya anak Allah yang dipilih Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, kalau malaikat itu sebenarnya apa sih Kak? Malaikat. Kenapa bisa ditekankan lagi Tuhan Yesus tuh lebih tinggi daripada malaikat? Iya. Kalau malaikat kan kerjanya dia melayani Tuhan, melayani Allah, menjalankan kehendak Tuhan aja. Tapi kehendaknya itu bukan berdasarkan dari dia sendiri, tapi dari Tuhan langsung. Jadi apa yang Tuhan mau dia jalankan. Bedanya misalnya sama manusia. Kalau manusia kan dikasih kehendak bebas. Kita memuji memuliakan Tuhan, bukan karena Tuhan perintahkan wajib itu, kalau nggak kita langsung mati misalnya. Tapi kita memuji memuliakan Tuhan dari kehendak bebas kita kan. Nah sama Tuhan Yesus juga, dia Allah, anak Allah. Jadi malaikat tuh sama aja kayak perantara ya, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kabar baik atau menyelamatkan. Bukan menyelamatkan sih Kak, apa ya Kak? Menolong manusia. Tapi bukan berarti dialah yang menolong kita. Iya. Mungkin jadi kita jangan berterima kasih sama malaikat terima kasih telah menolongku hari ini misalnya. Atau ada malaikat tiba-tiba
yang menolong bagaimana kita berterima kasih sama malaikat. Malaikat terima kasih gini, tapi sebenarnya malaikat itu menjalankan perintah dari Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus yang mau tolong kalian, mau tolong kakak, mau tolong keluarga di rumah misalnya. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus, bukan sama malaikat. Bukan sama malaikatnya ya. Jadi kita kan tidak menyembah malaikat itu kan. Kalau di Alkitab misalnya contoh yang ada malaikat langsung itu pas orang-orang datang ke kuburannya Tuhan Yesus, terus kan dibilangin tuh, nah di situ ada malaikat. Ya kita nggak menyembah malaikat tersebut, tapi kita menyembah Tuhan yang bangkitnya itu. Benar banget. Nah mungkin teman-teman udah tahu lah ya kan, maksudnya yang penolong kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah cuman kita perlu tekankan lagi nih kan, apalagi dengan yang kita tadi tekankan sini adalah Tuhanlah segalanya, di atas segalanya kan. Malaikat itu sebagai perpanjangan tangan perantaran Tuhan untuk membawakan kabar baik atau menyelamatkan kita. Nah ini juga berhubungan banget nih Kak, apalagi zaman sekarang banyak yang kayak horor-horor Kak, tahayul Kak. Nah itu kadang kan secara nggak langsung kita malah percaya gitu kan Kak, dengan tahayul itu, dengan hal-hal mistis. Hal mistis. Padahal wah kalau dibandingkan nggak bisa dibandingkan. Tuhan kita jauh banget, lebih hebat lah dari mereka. Nah terus juga kita juga harus koreksi diri kita mungkin masing-masing. Mungkin adik-adik yang suka nonton film horor atau suka mendengar tahayul, coba dikoreksi, kalian lebih tahu tentang tahayul atau tentang Alkitab. Iya benar tuh. Jadi nanti ini setannya ini nih. Iya, setannya namanya ini, setannya namanya. Apalagi sekarang di YouTube banyak tuh Kak. Iya, di YouTube setan-setanan Kak. Sekarang kan orang kalau mau diserem-serem bikin aja video serem-serem, share itu bisa rame. Nah, kalian harus kita lihat sama-sama koreksi lagi. Kira-kira kita lebih tahu tentang Alkitab ini atau tentang tahayul yang ada di sekitar kita, yang masyarakat. Kita lebih hafal yang mana? Iya. Tentang tahayul itu. Dan jangan karena ada mungkin film-film seperti tahayul atau horor-horor malah justru menggoyahkan iman kita kan. Malah justru kita lebih percaya, mungkin secara nggak langsung berpikir ternyata taruhlah maaf setan lebih tinggi nih daripada Tuhan gitu. Padahal kan sebenarnya enggak Kak. Sama aja seperti malaikat itu perantaraan. Tuhan di atas segalanya kan. Kalau kita di sini ayat keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat sama seperti nama yang indah dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah jadi yang perlu teman-teman tahu juga, nggak usah khawatir kan. Tuhanlah segalanya, Tuhan penolong kita. Mau misalkan dari film-film itu pun kita juga jangan terpengaruh, jangan menggoyahkan iman kita, malah justru kita bukan lebih percaya sama Tuhan lagi, malah lebih percaya sama setan-setan kan. Nah itu yang justru nggak baik gitu kan Kak. Malah lebih takut jadi. Benar. Terus kalau misalnya kita cari ya di Alkitab, ada nggak sih larangan nonton film horor? Nggak ada, di Alkitab nggak ada larangan film horor. Tapi ada, Paulus bilang lakukan sesuatu yang ada gunanya untuk kalian. Jadi hal-hal yang tidak ada gunanya, jangan ngapain dilakukan, orang nggak ada gunanya. Lalu ada juga di Alkitab, di Yakobus dibilang kalau kamu tahu melakukan sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Artinya kalau kita tahu bahwa nonton horor itu misalnya tidak baik, kita lakukan, ya bisa juga itu berbuat dosa. Karena kita mungkin nggak usah mikir dosa-dosanya lah, kita cari mana yang kira-kira Tuhan senang kita lihat. Kalau kira-kira Tuhan senang nggak kalau kita lagi nonton film horor, nakut-nakutin diri kita sendiri. Terus kan film horor juga kadang-kadang suka ada tuh yang dalam horor tapi ada kekristenannya. Kristenan ngusir-ngusir setan. Iya. Benar kristenan juga. Iya, ngusir-ngusir setan di kekristenan gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu kalau menurut kakak sendiri sih jatuhnya bukan menambah iman. Meskipun terkesan Kristen bisa mengalahkan setan. Kalau kakak sendiri terkesan itu bukan menambah iman, malah bikin jadi takut. Nggak tahu kenapa, meskipun isinya ada Kristen-Kristennya, iman kita nggak tumbuh dari situ, nggak meningkat di situ. Jadi kalau kakak sarannya nggak usah. Iya, nggak usah nonton horor. Apalagi sampai mikir-mikir malah menggoyahkan iman kita kan nggak bagus banget tuh Kak. Nggak usah. Nah, dan yang paling penting gini Kak, ibaratnya kalau kita baca ini, Tuhannya lebih tinggi daripada malaikat, apalagi sama setan-setan sama iblis kan. Itu pasti jauh lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut.
Tuhan tuh sebenarnya Tuhan lah penolong kita gitu. Mau kalian terpengaruh sama siapa kek, sama hal-hal apapun, kita tetap percaya aja, kita bicarakan sama Tuhan. Tuhanlah penolong kita, nggak usah khawatir, nggak usah takut apapun. Nah, dan yang paling penting ini lagi ya, ini Kak, malaikat tuh sebenarnya kan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan ya Kak, untuk membawa kabar baik. Kita juga bisa loh Kak jadi seperti malaikat, untuk diterapkan kita di tengah-tengah lingkungan kita Kak. Nah, sama aja, ibaratkan malaikat perpanjangan tangan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Sama kayak lagu Kak, yang malaikat tak bersayap Pak. Coba nyanyi dulu Kak. Jangan nyanyi. Pokoknya tak rupawan tak cemerlang. Nah itu ya, maksudnya apa? Manusia pun kita sebagai anak Tuhan bisa seperti malaikat, membawa kabar baik, membawakan kabar sukacita, melayani untuk orang-orang sekitar kita. Nggak perlu kita harus misalkan, oh kita harus melayani, kita harus hal yang berat-berat itu baru kita menganggap itu pelayanan. Nggak harus seperti itu. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, hal yang kecil pun itu udah menjadi pelayanan buat orang-orang sekitar kita, udah menjadi berkat juga bagi di sekitar kita. Gitu Kak. Terus juga oh iya, aku ingat. Jadi kalau misalnya kita nolong orang atau ada orang yang nolong kita kan, ada yang bilang, oh dia seperti malaikat nih. Baiknya di orang ini seperti malaikat. Iya, kita berterima kasih sama dia juga, tapi kita juga berterima kasih sama Tuhan. Karena itu pasti ada campur tangan Tuhan untuk menolong kita. Jadi perpanjangan tangan Tuhan seperti yang Kainet bilang, nggak cuma malaikat yang dari atas aja, malaikat yang dari atas sampai bawah, tapi sekitar kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan juga. Karena kalau di ayat 1 kan ada tuh, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Mungkin zaman dulu nabi-nabi, sekarang ya bisa sekitar kita. Nggak harus ibu pendeta, nggak harus penulis, bisa orang tua kalian, bisa teman sekelas, bisa kakak atau adik kalian. Jadi tapi kita berterima kasih sama mereka, tapi kita juga berterima kasih sama Tuhan, karena itu pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Gitu adik-adik. Nah iya bener banget tuh Kak. Kita harus yakin juga ketika misalkan ada orang yang menolong kita, itu sama seperti campur tangan Tuhan. Tuhan menolong kita tapi dengan cara yang lain. Karena Tuhan nggak menolong kita secara langsung. Sama kita meminta sama Tuhan Kak, Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong sertai aku ya gitu. Tuhan nggak langsung menyertai kita, Tuhan nggak langsung memberikan kita apa yang kita pengen, tapi Tuhan memberikan dengan caranya sendiri, dengan perantaraannya, melalui anak-anaknya, melalui orang-orang sekitar kita untuk menolong kita. Gitu Kak. Dan yang tadi kayak saya bilang, kita harus balik lagi mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhanlah di atas segalanya, Tuhanlah penolong kita. Jadi balik lagi, semuanya kita mengucap syukurnya sama Tuhan. Benar. Kita berterima kasih sama orang-orang yang menolong kita boleh, tapi tetap mengucap syukur sama Tuhan yang baik lah untuk kita, untuk mereka juga semuanya. Itu adik-adik. Jadi di pembacaan Alkitab ini mereka menjelaskan lagi kalau Tuhan jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama-nama mereka. Jadi orang-orang yang kita anggap seperti malaikat, yang baiknya seperti malaikat itu, Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih baik dari mereka, jauh lebih baik dari kakak, jauh lebih baik dari siapapun. Jadi yang kita ikuti Tuhan Yesus saja. Orang-orang baik itu jangan jadi kita sembah orang-orang, wah orang ini baik nih, dia pintar, kita ikut dia aja deh. Apa yang dia bilang kanan kita kanan, dia bilang kiri kita kiri. Enggak gitu adik-adik. Kita ada orang baik di luar sana, iya ada, tapi tetap kita kan harus cari mana yang paling baik, yang paling sempurna. Yang paling sempurna siapa? Alkitab sudah bilang, yang paling sempurna Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ikut dia, tapi orang-orang baik itu oke buat inilah, buat contoh-contoh yang baik di kehidupan kita. Benar banget Kak Yosef. Jadi orang baik sekitar kita pun kita harus yakin percaya itu sama aja seperti perantaraan Tuhan untuk menolong kita, untuk menjadi berkat juga tengah-tengah lingkungan kita. Gitu. Iya. Jadi sekarang gimana caranya kita yang jadi perpanjangan Tuhan untuk menolong teman-teman kita, nggak usah jauh-jauh sampai menolong bangsa dan negara, misalnya menolong dari hal kecil ya Kak, dari di rumah. di rumah dulu adik-adik, gimana kita tolong adik atau kakak kita, atau kalau itu orang tua kita, gimana caranya kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan itu sendiri untuk menolong mereka. Tapi nggak harus kita nunggu Tuhan, saya menolong ibu saya mau nolongnya apa Tuhan, kita tunggu Tuhan perintah dulu baru kita tolong ibu kita. Nggak gitu.
uh, Tuhan sudah kasih kok di hati kita, maksudnya kalau orang tua kita, oh begini kita bisa bantu apa, kita bisa bantu apa, nggak harus tunggu Tuhan bilang kamu bantu nyapu. Kalau gitu pasti mau sih sebenarnya. Kalau gitu pasti akan mau, cuman kita gimana dari hati kita sendiri, kita tolong orang lain, tapi jangan dibilang itu saya yang tolong, Tuhan nggak tolong, saya yang tolong. Karena ada loh Kak, orang-orang yang bilang menganggap dirinya lebih iya. Kakak pernah nonton video, dia nggak yakin Tuhan itu menolong orang, jadi dia anggap orang ateis sih, jadi dia anggap kalau ya dari kemanusiaan aja, orang tuh saling tolong-menolong karena kemanusiaan, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Ada yang beranggapan seperti itu. Kalau kakak percayanya kita tolong orang, ya betul itu kemanusiaan, cuman ada campur tangan Tuhan juga untuk menggerakkan hati kita untuk menolong orang. Itu aja tadi. Benar. Nah, tambahan dikit lagi nih Kak, mungkin kayak tadi kita udah jelaskan panjang juga, teman-teman bisa seperti malaikat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk melayani di tengah-tengah lingkungannya. Tapi jangan lupa diri kita sendiri harus bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Kak. Setiap perbuatan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun itu. Yakin dan percaya melakukan setiap perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita udah menyerahkan diri kita percaya sama Tuhan, kita yakin dan percaya, nggak ada kesulitannya buat kita menjadi berkat tengah-tengah lingkungan kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah lingkungan sama seperti malaikat gitu. Kita sama seperti malaikat tak bersayap. Ya, mungkin ada lagi kayaknya. Kayak saya apa nih closing statementnya? Closing statementnya apa nih Kak? Pokoknya kita sama-sama sudah mendengar lah kalau Tuhan Yesus Tuhan kita jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sekarang gimana caranya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu untuk menolong sesama kita, mungkin Kak Inat ya. Benar. Ya mungkin itu aja kali Kak Inat. Boleh itu. Udah cukup lah, itu udah mantap. Iya. Mungkin Kak Yosef bisa tutup benar-benar untuk bisa kita aminkan pembacaan firman kita hari ini ya. Semoga kita sama-sama lah bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau gitu kita tutup, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami sudah bicarakan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terus iringi kehidupan kami selama seminggu ke depan ya Tuhan, dan seterusnya, agar kami bisa menjadi baik ya Tuhan, lebih baik, dan bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.